Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Tia di sini. Aku kira tadi panggilannya Dora loh. Itu Mbak Tio. Nah Mbak Tio, ini kan tadi ada pertanyaan tertunda nih. Bener. Bagaimana seharusnya para orang-orang terdekat dan juga para anggota genre ini menyikapi dan menanggapi tentang kenakalan perilaku tentang remaja saat ini. Oke, balik lagi menjadi PR lagi nih. Iya. Jadi PR lagi. Jadi sebenarnya memang teman-teman genre, terutama duta genre ya, yang menjadi role model yang kita, yang menjadi ibaratnya garda terdepan kita. Betul. Untuk bisa menginformasikan ataupun mengedukasi. Jadi ini menjadi konsentrasi kita juga nih. Gimana sih caranya supaya teman-teman baik itu di sekolah ataupun di masyarakat tetap bisa teredukasi terkait apa sih sebenarnya problem yang mereka alami sehingga mereka melakukan hal itu gitu. Dan juga kita tetap menginformasikan ataupun mengedukasi terkait dengan apa yang harusnya mereka dapatkan gitu. Jadi sebenarnya kita itu di genre, bukan cuma di genre ya, di BKKBN itu kita bukan di PR dan genre aja Mbak, tapi kita juga punya namanya kelompok Bina Ketahanan Remaja, BKR. Apa itu? Jadi BKR itu adalah kelompok ataupun sama seperti genre, cuman kalau genre ini berbicara ataupun membahas tentang remajanya langsung sasarannya, tapi kalau BKR ini orang tua yang punya anak usia remaja. Oh jadi Gitu. ini pesertanya gitu ya? Sasarannya, target itu yang sasarannya. para orang tua. Iya, Bukan- orang tua yang punya anak usia remaja. Oh, begitu. Jadi kita Baik, bukan baik. cuma dari sisi remajanya aja langsung nih, tapi kita juga edukasi terkait dengan genre itu ke orang tuanya. Jadi dari orang tuanya kita edukasi, dari remajanya kita juga edukasi. Karena kan remaja tidak terlepas dari peranan orang Betul. tua ya. Ha. Jadi kita edukasi nih bagaimana sebenarnya apa sih yang harus teman-teman remaja dapatkan sepatutnya gitu. Jadi sebenarnya yang menjadi konsentrasi itu untuk teman-teman remaja itu adalah fungsi agama dan juga pendidikan sebenarnya. Harus balance ya? Iya, kalau misalnya pondasi ini udah kuat, mudah-mudahan untuk perencanaan berikutnya teman-teman remaja udah tahu apa yang mereka harus Insya Allah lakukan gitu ya. gitu. Dan diiringi juga nih dengan lingkungan itu tadi. Benar. Sepenting itu dan besar sekali pengaruhnya ya ternyata lingkungan ini. Nah ini kan kalau bahas tentang remaja berencana, kalau keluarga berencana kita udah sering lah dengarnya, Iya. udah sedikit paham lah mengenai itu. Remaja berencana apa yang harus direncanakan dari remaja? Oke. Sebenarnya udah sempat Tio singgung ya di awal. Jadi yang harus direncanakan itu adalah penyiapan kehidupan berkeluarganya. Nah, tapi pasti teman-teman kayak yang udah kejauhan nih, masih remaja kok udah bahas-bahas keluarga. Ntar aja dulu nanti bahas-bahas aja. itu. Iya, Ya, masih betul. usia main dulu gitu. Nah, kenapa teman-teman harus merencanakan sekarang? Karena untuk berkeluarga itu kita tidak bisa ini ya melepas kemungkinan untuk kita akan tetap berkeluarga nantinya. Jadi ada banyak perencanaan yang harus kita rencanakan. Itulah kenapa disebut dengan generasi berencana. Yaitu ada merencanakan pendidikannya, merencanakan pekerjaannya untuk menunjang finansialnya nanti, merencanakan kesiapan fisiknya. Nah, ini kita berbicara tentang kesehatan reproduksinya. Karena untuk menunjang ataupun untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga secara reproduksi, secara fisiknya, remaja itu harus sehat. Remaja harus sehat untuk supaya kita mengurangi yang namanya kelahiran stunting ataupun mungkin kematian pada ibu dan juga anak nantinya nih. Memang jauh sekali ya membahasnya dari usia remaja, cuman itu yang harus kita rencanakan. Mulai dari sekarang kita bagaimana mengatur pola hidup yang bersih dan sehat. Kalau remaja ada yang diet, bagaimana sih seharusnya pola diet yang benar, yang baik. Berarti itu dibahas juga ya? Iya, jadi karena dari usia remaja putri khususnya ini akan menjadi calon ibu atau iya kan. Jadi kita harus perhatikan nih kesehatan reproduksinya, kesehatan mentalnya, anemia atau tidak. Nah, ini sering abai sama teman-teman remaja putri. Mengonsumsi junk food, makan makanan tidak sehat, tidak rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Padahal itu sebenarnya di usia yang akan datang ataupun pada saat untuk berkeluarga itu penting, Kak. Itu Penting, berpengaruh sekali. Jadi jangan sampai nanti pada saat udah
menikah ataupun sudah merencanakan untuk berkeluarga atau merencanakan untuk memiliki keturunan, baru memikirkan, oh aku anemia nih gitu. Jadi kan mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan dulu gitu. Jadi secara fisik, finansial, mental kita udah siap nih, disiapkan dari usia remaja gitu. Gitu, luar biasa ya Mbak. Jadi memang semuanya udah harus dipertimbangkan, dipikirkan Betul. secara matang gitu ya. Jadi jangan abai lagi. Benar. Biasanya kalau bahas mengenai keluarga gitu, reproduksi dan lain-lain itu pasti pada ketawa-ketawa Iya. gitu. Iya nggak sih? Ketika Benar, kamu benar. sosialisasi seperti apa sih reaksi Masih mereka? tabu mereka. Jadi kayak misalnya kita kalau di genre itu kita udah nggak tabu lagi bahasa-bahasa tentang kesehatan reproduksi. Kayak misalnya mohon maaf nih, kayak misalnya jenis kelamin laki-laki, Iya, heeh. penis, itu kan sebenarnya udah memang bahasa yang tidak tabu lagi untuk kita. Tapi di mereka mungkin masih ketawa-ketawa, Iya, masih apa. Sebenarnya itu kan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Dan juga kita harus edukasi juga tentang kayak misalnya ada bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh ataupun bagian-bagian tubuh tidak boleh disentuh nih orang lain, hanya boleh disentuh oleh kita dan mungkin ibu kita saja. Nah itu mereka belum tahu ternyata. Nah itu yang kita edukasi supaya menghindari adanya kayak kan biasanya anak-anak kecil ya, teman-teman remaja yang masih kecil ataupun remaja putri biasanya mereka dipegang, mereka nggak tahu ini bagian tubuh yang boleh dipegang atau enggak, jadi kan larinya ke pelecehan seksual gitu. Tapi ternyata mereka belum tahu Iya. kalau mereka adalah korban dari Korban, pelecehan. bener. Jadi seringkali kalau misal kita edukasi mereka ketawa-ketawa, tapi itu namanya proses. Jadi kita Iya, benar. mengedukasi hal-hal ini yang sebenarnya kita tidak perlu tabu lagi. Kita harus tahu dan juga kita harus sadar kalau ini nih memang sebenarnya edukasi ataupun informasi yang memang penting untuk kesehatan reproduksi kita gitu. Nah selama kamu sosialisasi nih, ini udah ke mana aja, SD, SMP, SMA? Sasaran kita remaja itu usia dari 10 tahun ya minimal. 10 tahun, Itu biasanya oke. SMP, SMA, terus juga kita punya PR di masyarakat. Lalu juga kita mengsosialisasikan ataupun edukasi di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, di panti asuhan. Banyak sih di korban-korban bencana alam. Itu juga. Nah itu selama kamu sosialisasi, gimana sih respon mereka ketika kalian datang? Itu kan otomatis kan berbagai kalangan nih, Bener. harus penyesuaian diri lagi, harus Betul. sekreatif kalian agar Bener. membuat mereka tertarik untuk mendengarkan. Gitu. Itu bagaimana upayanya tuh? Nah, Tio pernah ada pengalaman juga Aha. nih. Itu sosialisasi di SLB, Di SLB. sekolah luar biasa. Jadi ketemu teman-teman inklusi dengan berbagai macam ini ya latar belakang ya. Nah, itu salah satu upayanya kita harus mempersiapkan diri kita dulu, baik itu dari penampilan maupun materi yang kita bawakan. Jangan sampai nanti sasarannya kan teman-teman SLB ya, tapi materi yang kita paparkan itu dalam bentuk kayak misalnya PowerPoint atau mungkin bahasa-bahasa yang baku yang membuat mereka apa sih ini, apa sih kakak ini gitu ibaratnya. Menimbulkan pertanyaan. gitu Iya, ya. jadi kemarin itu Tio kemasnya itu dalam bentuk permainan ataupun kayak apa ya, kayak lagu. Jadi Tio mengajak mereka untuk nyanyi, yuk kita nyanyi bareng. Tapi isi nyanyian itu sebenarnya edukasi kayak misalnya bagian pribadiku. Jadi ini bagian pribadiku. Jadi mereka memperagakan, oh ternyata bagian-bagian ini yang bagian pribadi kita gitu, dengan cara itu jadi bernyanyi, bermain gitu. Dan juga salah satu upayanya itu kita harus mempersiapkan diri itu tadi ya, penampilan. Jadi mereka akan melihat, oh kakak ini akan kasih kita ini nih informasi atau mungkin akan kasih kita apa ya gitu. Jadi membuat mereka penasaran. Kita yang pertama itu menarik perhatian mereka dulu gitu. Dengan penampilannya kita, dengan peraga yang kita bawa gitu. Jadi kita harus paham dulu siapa sasarannya kita, jangan sampai nanti kita menyamaratakan gitu kan. Kan kalau kita bahas mengenai respon itu kan biasanya bermacam-macam ya, Bener. dan tidak bisa dipaksakan juga untuk Bener. mereka semua tertarik. Bener. Walaupun kita sudah berusaha seperti yang kamu bilang tadi, seperti apa usahanya. Nah itu gimana sih, pernah nggak sih dapet yang kayak ketika sosialisasi kelihatan nih kurang, ada beberapa mungkin yang kurang tertarik atau kurang fokus untuk menyimak nih apa yang kalian sampaikan, itu pernah nggak kayak gitu? Sering. Nah itu gimana sih kalau kayak gitu? Biasanya kan ganggu fokus nggak sih yang kayak gitu? Sebenarnya iya, Aha. sering kayak misalnya di pertengahan itu ya, mereka udah alih fokus, udah asik sendiri, udah ngobrol, padahal kita masih
bersemangat nih menggebu-gebu untuk itu. Pengalaman juga waktu di Enggano, jadi teman-teman Enggano, baik. teman-teman remaja itu di Enggano mungkin mereka apa ya, kayak materi-materi seperti ini udahlah bosan ibaratnya seperti itu ya, mereka perlu yang baru gitu. Jadi salah satu upayanya mungkin di sela-sela kita materi kita kasih ice breaking mungkin, atau kita apa ya, kayak pendinginan dulu loh, ibaratnya kayak kita game dulu yuk di tengah-tengah materi, kita game dulu yuk, jadi mereka balik lagi nih fokusnya. Atau ada yang bisa kasih contoh nggak ya ini, jadi kita minta mereka untuk tampil di depan. Jadi kan mereka biasanya kalau misal lihat temannya nih yang tampil, antara satu diketawain, jadi kan fokus mereka tetap di depan, atau mereka memang melihat dia tampil, keren ya gitu, jadi mereka fokus lagi gitu. Jadi di sela-sela itu kita harus banyak-banyak apa ya, banyak-banyak gudangnya game, ice breaking, pendinginan, itu harus kita siapkan juga gitu. Jadi benar-benar harus di samping mengetahui mengenai materi, harus menguasai materi, harus kreatif juga. Benar, harus kreatif, dituntut untuk kreatif dan juga pastinya sabar ya. Sabarnya udah luas banget tuh kayaknya. Harus sabar ya, karena kan kita gregetan pasti ya. Iya. Kita mau kasih informasi penting nih ibaratnya. Itu kalian loh, Iya. tapi nggak bisa bilang Nggak gitu bisa. ya. Namanya kan kita ilmu ya, nggak bisa kita paksa harus didengar terus, nanti malah nggak masuk gitu, nggak nerima. Kan kamu ini menjadi pendidik dan juga konselor sebaya ya. Itu pernah nggak sih dapat masalah yang mungkin kayak ini kamu butuh beberapa hari, mungkin beberapa waktu untuk mencerna masalah ini dulu, baru akhirnya kamu bisa menanggapi gitu. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Itu gimana sih kalau dapet yang kayak begitu? Pernah. Jadi kayak misalnya kita harus telah dulu nih, karena kan Iya. belum tentu informasi ataupun masalah yang mereka jabarkan di kita memang pure salah si objek yang mereka maksud gitu kan. Jadi kayak aku biasanya cari dulu nih observasi, misalnya dari dia ke teman terdekatnya, apakah benar latar belakang dia tuh kayak gini atau enggak. Siapa tahu permasalahannya sebenarnya itu timbul dari diri dia sendiri gitu kan. Jadi memang perlu untuk mencerna, karena apa ya, sebelum langsung kita tanpa observasi kita nggak bisa kasih solusi. Ibaratnya betul, takutnya betul. solusi yang kita kasih malah memperkeruh gitu. Jadi observasi dulu, entah itu ke orang terdekatnya atau mungkin langsung ke keluarganya, atau mungkin ke yang bersangkutan nih. Misal dia ada masalah dengan si A, jadi kita langsung ke si A tanpa harus membuka permasalahan yang udah diceritakan. Ya itu tadi, bagaimana cara kita mengemas komunikasinya supaya seolah-olah tidak ada permasalahan yang diungkit nih oleh si B ini dengan si A ini. Jadi kita komunikasi dengan si A, oh ternyata kamu gini ya, gimana nih ini. Oh ternyata kita bisa mencerna, oh ternyata permasalahan yang diceritakan oleh si B ini nggak sepenuhnya salah si A loh, gitu. Nah kalau misalnya nih si A ini memang dia yang salah dari pribadinya. Nah itu gimana caranya untuk menyadarkan? Karena kan itu agak susah ya untuk menyadarkan yang sebaya itu untuk sebenarnya kamu loh yang harus koreksi diri lagi, yang harus membenah diri lagi. Nah itu gimana caranya untuk menyadarkan? Biasanya pertama tetap kita kasih solusi ya, kita tetap arahin. Tapi ada kalanya itu yang kekeh. Enggak, aku nggak salah gitu, tetap dia nih yang salah misalnya. Nah kita kasih win-win solution deh ibaratnya. Udah kamu maunya apa, dan juga aku punya sarannya ini nih, kita ketemu titik tengah. Oke, misalnya dia tetap mau untuk ini nih, untuk misal tetap lanjut untuk di jurusan ini, sedangkan orang tuanya tetap kekeh di ini. Yaudah kita ambil tengah, kita komunikasikan dulu nih sama orang tuanya, kamu maunya ini, orang tuanya mau ini, atau sekurang-kurangnya kamu tetap lakukan apa yang orang tua kamu mau, dan orang tua tetap harus mendukung nih apa yang kamu mau gitu. Jadi kita ketemuin dulu jalan tengahnya gitu. Jadi kita nggak bisa tetap harus mengiyakan kemauan dia yang kekeh, dan juga tidak bisa untuk mentidakkan gitu, karena nanti dia nggak mau lagi nih cerita sama kita. Betul, gitu kan. betul. Karena untuk menyadarkan peran seperti itu menjadi konseling itu luar biasa ya.
Belum lagi masalah diri sendiri lagi belum termaksud Bener. itu ya. Oke deh. Nah sekarang kita kayaknya perlu jeda dulu ya Betul. untuk membahas yang selanjutnya ya. Masih banyak nih ya. Masih banyak tentunya. Boleh, Sekarang boleh, kita jeda boleh. dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di Sini.